Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ersa Farandi. Saya Kanjeng Jagat. Saya Okda Ferdiansyah. Saya Muhammad Fatwa Alfian Mustafa. Dan sehari ini saya ditemani Mas Fatwa atau biasa dipanggil Mas Ahong, akan berbincang tentang kepemimpinan soal BEM FEB UMY itu sendiri. Bisa kita mulai, Mas? Bisa. Oke, langsung saja. Menurut Mas Ahong itu BEM FEB UMY itu seperti apa sih? Oke, menarik banget nih. Jadi saya juga kan sudah 3 tahun di BEM FEB UMY ya. Dan definisi yang kemudian saya simpulkan di BEM FEB UMY bahwasanya adalah BEM FEB UMY itu adalah sebuah badan eksekutif mahasiswa di tataran Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMY tentu saja, yang mana seperti yang kita tahu kalau di dalam negara itu pasti ada tiras politika di negara demokrasi ya, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, BEM-nya itu sebagai eksekutifnya berarti yang tugasnya adalah mengeksekusi undang-undang atau peraturan yang sudah dibikin oleh DPR atau di dalam FEB itu berarti DPM kalau di dalam dunia mahasiswa. Nah, mengeksekusi undang-undang itu ataupun melayani masyarakat dan mahasiswa. Jadi pada intinya garis besarnya BEM adalah badan eksekutif mahasiswa di tataran Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang tugasnya adalah melayani mahasiswa dan masyarakat serta melaksanakan undang-undang yang sudah dibuat oleh DPM. Kayak gitu sih. Oke, baik. Selama Mas menjadi ketua BEM FEB sendiri, visi misi yang Mas jalani itu apa sih? Waduh, nah ini nih menarik nih. Ini nggak tekstual ya, tapi ya pada intinya aja ya. Pada saat itu saya membawakan sebuah visi besar dalam satu periode itu, yaitu membangun sebuah gerakan mahasiswa. Karena nafas dari BEM adalah gerakan mahasiswa kan, maka dari itu saya ingin membuat gerakan mahasiswa KMFEB UMY yang kolaboratif untuk menciptakan kebermanfaatan. Pada intinya adalah bagaimana dalam satu periode BEM itu bisa membangun sebuah gerakan yang sifatnya kolaborasi untuk kemudian menciptakan ataupun menebar kebermanfaatan untuk mahasiswa ataupun masyarakat kayak gitu. Nah, untuk misinya sendiri tentu saja kan kita kalau membuat visi untuk mencapai visi tersebut ya, itu ada langkah-langkah tersendiri tuh untuk mencapai visi tersebut. Nah, maka dari itu dibuatlah 3 misi. Karena tadi kan garis besarnya di visi saya adalah gerakan, kolaborasi, dan juga kebermanfaatan. Nah, maka dari itu diturunkan menjadi misi yang pertama. Saya ingin membuat gerakan di FEB UMY, yaitu gerakan keilmuan, gerakan sosial, dan gerakan keagamaan. 3 gerakan tersebut yang saya buat. Nah, itu yang menjadi nafas ataupun simbol ataupun bentuk dari program kerja yang dilaksanakan oleh BEM. Kemudian misi yang kedua adalah membangun kultur kolaborasi, karena di KMFEB, di keluarga mahasiswa FEB UMY itu dibutuhkan sebuah budaya gitu, budaya komunikasi antar mahasiswanya seperti apa gitu. Kalau saya sih pada saat itu membawakan misi yaitu membangun kultur kolaborasi sih. Soalnya bagi saya era modern seperti sekarang yang paling bagus adalah kolaborasi ya. Bagaimana bisa kita saling tolong menolong ataupun gotong royong dalam mengerjakan sesuatu. Dalam hal ini adalah untuk mencapai kebermanfaatan kita bisa gotong royong gitu. Karena kan banyak sekali elemen mahasiswa yang ada di FEB ya. Ada lembaga lain juga selain BEM gitu. Ada mahasiswa umum juga dan lain-lain gitu. Maka dari itu berkolaborasi di situ. Misi yang ketiga adalah memaksimalkan tupoksi dari BEM FEB itu sendiri. Yang mana tupoksinya atau tugas dan pokok fungsinya sudah kita tahu tadi bahwasanya BEM harus bisa melayani mahasiswa dan masyarakat. Maka dari itu yang harus dimaksimalkan gitu sih. Maka dari itu dari visi dibalut dengan misi 3 tadi, di situ pada intinya saya ingin membuat gerakan kolaborasi untuk menciptakan kebermanfaatan. Jadi pengennya sih BEM bersama dengan mahasiswa FEB itu bareng-bareng berkolaborasi untuk bisa bermanfaat buat masyarakat atau mahasiswa, kayak gitu sih visi misinya. Dan selama Mas Ahong jadi ketua sendiri kan pasti ada tuh anggota yang memiliki visi atau misi itu nggak sejalan gitu kan? Gimana cara ngatasin yang kayak gitu, Mas? Oke. Ini kalau di tataran BEM ya, bahwasanya karena BEM itu juga selain tadi punya tupoksi juga sebetulnya adalah wadah untuk mahasiswa bisa belajar berperan di masyarakat. Karena kan kampus adalah virtual society gitu.
Kampus adalah virtual society sebelum kita akhirnya nanti keluar dari kampus itu menuju ke real society atau masyarakat sebenar-benarnya gitu. Nah, pada saat di virtual society, Badan Eksekutif Mahasiswa sendiri adalah bagaimana mahasiswa latihan berperan sebagai lembaga eksekutif negara gitu kan. Dalam hal ini kan berarti kalau misalkan kita analogikan adalah provinsi FEB gitu kan. Nah, maka dari itu bagaimana ketika mahasiswa ataupun anggota saya di BEM ini ternyata tidak sesuai visi misi, tetap akan saya rangkul supaya diarahkan untuk mencapai visi misinya tentu saja, karena menurut saya memandang mahasiswa ini di dalam BEM ini masih belajar gitu. Kecuali kalau misalkan itu di tataran sudah ke real society, karena ini masih di tataran mahasiswa akan tetap saya rangkul untuk tetap bisa sesuai dengan visi misi bagaimanapun caranya gitu. Tentunya ya dengan kultur kekeluargaan supaya bisa merangkul, pahamkan ini visi misi, ini juga baik untuk kebermanfaatan bersama, ayo kita mencapai tujuan yang sama gitu. Karena seharusnya tidak akan terjadi sih ketika anggota BEM itu masuk BEM itu tidak sesuai dengan visi misi, karena ketika masuk pun pasti diwawancarai untuk bisa sesuai dengan tujuan BEM itu sendiri gitu. Nah, namun kalau misalkan ini di tataran asli nih, misalkan saya gubernur asli gitu, gubernur provinsi, akan saya pecat secara profesional karena itu sudah tidak sesuai dengan tujuan masyarakat bersama gitu kan. Gitu sih. Kalau di BEM ya udah saya paham gitu, masih mahasiswa gitu kan. Gitu sih. Oke, selanjutnya menurut Mas Ahong sendiri kepemimpinan itu sendiri seperti apa sih? Waduh, menarik banget nih kepemimpinan. Tiap orang punya definisinya masing-masing ya. Bahkan ada banyak sekali teori-teori yang mendefinisikan bagaimana kepemimpinan menurut para ahli. Cuman mungkin nanti apa yang saya terjemahkan ini, apa yang saya katakan ini sesuai apa yang saya sudah alami ya di BEM. Bagaimana saya memimpin gitu, tentang definisi pemimpin itu sendiri. Ya nanti bisa diklasifikasikan masuk ke teori mana sih gitu kan. Nah, kalau menurut saya sendiri kepemimpinan sendiri adalah seni untuk bagaimana menginspirasi anggota, karena seorang pemimpin pasti punya anggota. Yang mana anggota tersebut adalah punya tujuan yang sama gitu. Jadi seni untuk menginspirasi seseorang menuju tujuan yang sama seperti apa yang dia tuju gitu. Itu sih pemimpin. Oke. Oke. Selanjutnya? Ya, selanjutnya sikap menurut Mas Ahong, sikap yang harus dimiliki seorang pemimpin itu seperti apa? Waduh, kompleks banget nih. Sikap. Oke. Sikap. Jadi yang pertama adalah bijaksana, pasti. Karismatik itu perlu sekali, karena seorang pemimpin adalah ujung tombak dari tujuan organisasi apapun ya, baik itu negara, baik itu organisasi di lingkup perusahaan, organisasi seperti ini, organisasi mahasiswa. Maka dari itu bijaksana dan karismatik itu sangat perlu gitu. Karismatik itu artinya kan dihargai gitu, dihormati gitu. Setiap apa yang keluar dari mulutnya didengarkan dan disepakati, kemudian diikuti gitu. Kemudian bertanggung jawab pasti. Kemudian yang sangat perlu sebetulnya, kenapa harus bijaksana? Karena setiap pemimpin dalam memimpin organisasi itu pasti punya tantangannya masing-masing. Nah, maka dari tantangan ini pasti beda setiap zaman gitu, ataupun setiap lingkup organisasinya pasti beda. Maka dari itu bijaksana adalah bagaimana mengambil keputusan secara tepat gitu. Secara tepat dan bahkan biasanya dituntut untuk cepat gitu. Maka dari itu turunannya dari bijaksana itu modalnya adalah kecerdasan, kreatif dan inovatif gitu. Jadi ketika BEM diterpa oleh COVID-19 gitu, bagaimana prokernya akhirnya harus sampai ke masyarakat tapi di tengah COVID gitu. Inovasi dan kreativitasnya apa nih? Nah, pemimpin harus ngambil tindakan di situ gitu. Untuk bagaimana lagi-lagi kebermanfaatan tetap terjaga supaya sampai ke masyarakat di kondisi apapun gitu sih. Biar prokernya tetap jalan gitu. Yoi. Itu sih sikap-sikap ini. Nah, selanjutnya Mas Ahong kan itu ketua BEM FEB periode 2020-2021. Betul. Ya. Hal-hal yang diterapkan Mas Ahong saat menjadi ketua itu seperti apa, Mas? Oke, menarik sekali nih. Jadi ini berkaitan, menurut saya ini pertanyaannya berkaitan sama bagaimana gaya kepemimpinan orang ya, leadership style setiap orang. Nah ini juga ada nih di teori-teori
teman-teman anak-anak manajemen pasti ada tuh gaya-gaya kepemimpinan. Nah, cuman lagi-lagi saya akan menjawab apa yang sudah saya terapkan, entah ini terklasifikasi dalam gaya kepemimpinan mana gitu. Nah, kalau menurut saya dalam menjalankan sebuah organisasi itu gaya kepemimpinannya harus ada keseimbangan antara profesional dan juga kekeluargaan gitu, harus imbang. Nah, profesional tujuannya supaya untuk apa? Supaya untuk agar tujuan ataupun seluruh aktivitas organisasi ini tetap tertuju pada tujuan awal, pada visi misi tadi yang teman-teman tanyakan gitu. Maka dari itu perlu profesional. Indikator dari sudah profesional itu ya sudah tidak mementingkan diri sendiri gitu, sudah selesai dengan dirinya sendiri. Maka dari itu seorang organisatoris adalah orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, udah kayak masalah pribadi, masalah ada misalkan katakanlah kucingnya meninggal, ada soalnya anggota saya kayak gitu, terus ada misalkan duitnya habis segala macam, itu udah selesai dengan masalah pribadinya. Yang dikedepankan adalah kepentingan bersama ya, bukan kepentingan organisasi, bukan berarti kita menuhankan organisasi, tapi yang kita tuju adalah kepentingan bersama, bahwasanya saya sudah selesai dengan masalah pribadi, saya fokus pada kepentingan bersama gitu. Pertama itu profesional kalau menurut saya. Nah, kekeluargaan pun harus tetap ada gitu. Maksudnya gaya kepemimpinan secara kekeluargaan, bagaimana saya menganggap anggota saya ini bukan hanya sekedar staf saya saja gitu kan, tetapi bisa jadi adik saya, karena mereka juga mahasiswa yang kemudian dulu saya pernah di posisi itu gitu kan, sebagai adiknya abang-abang kita yang dulu udah memimpin BEM sebelumnya kan. Maka dari itu ya saya anggap adik, saya nikmati secara dalam bagaimana proses di BEM untuk bisa, kalau bahasanya itu mengkader gitu. Kalau bahasanya itu mengkader artinya adalah mentransformasikan ilmu yang sudah kita dapat ke adik kita ini untuk bisa masuk di organisasi. Jadi gini, menariknya dari FEB, BEM FEB dibandingkan BEM yang lain ya, itu adalah kultur kekeluargaannya gitu. Dimana yang BEM lain itu kalau tidak salah ya, itu sangat profesional gitu. Jadi malah nggak bisa di-maintenance nih. Kita lanjut ya Mas. Ya. Tantangan yang dihadapi Mas Ahong saat menjadi ketua BEM FEB UMY apa Mas? Oh iya, ini menarik banget nih soal tantangan nih. Tentu saja ya seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya tantangan setiap pemimpin itu beda-beda ya. Termasuk di BEM pun setiap periode beda gitu. Nah, kalau saya pribadi tantangannya adalah lagi-lagi zaman dan keadaan atau kondisi gitu. Maksud saya zaman adalah kan BEM ini kan melayani mahasiswa. Nah, mahasiswa yang saya layani sekarang adalah generasinya sudah beda, yaitu generasi Z. Beda, bahkan walaupun beda 2 tahun saja dengan ketika saya dulu menjadi pertama kali masuk BEM ya, dan ketika ini menjadi pemimpin beda 2 tahun, yang saya layani 2 tahun kemudian gitu. Maksudnya itu saja zamannya sudah beda gitu. Bagaimana interest dari masyarakat mahasiswa FEB terhadap suatu program itu sudah beda, minat dan bakatnya sudah beda. Maka dari itu yang menjadi tantangan saya dan landasan saya untuk bisa menyusun program yang kira-kira relate dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Nah, itu dari segi zamannya ya. Misalkan kayak dulu oke lah ngadain sepak bola ataupun gladiator, di situ kan ada lomba bola basket segala macam, olahraga. Nah, sekarang teman-teman doyannya PUBG, doyannya game-game online, e-sport segala macam. Iya. Maka dari itu pun juga sama. Dulu seminar-seminar masih rame gitu, maksudnya kayak diskusi panel masih rame. Sekarang kemasan diskusi panel itu perlu dikemas lebih menarik lagi gitu, untuk bagaimana tetap mencapai kebutuhan mahasiswa itu sendiri gitu. Untuk bagaimana BEM tetap melayani mahasiswa yang sekarang generasinya sudah beda gitu. Itu secara zaman, itu tantangan zamannya. Nah, kemudian tantangan kondisi tentu saja ya, kebetulan ya ini menarik untuk dibahas, yaitu COVID-19 ya. Nah, COVID-19 ini dampaknya multidimensi ya, dari segi apapun gitu. Bahkan organisasi pun terdampak gitu. Dari segi internalnya misalkan. Nah, dampaknya adalah pada naik turunnya semangat dari organisator itu sendiri gitu. Anggota juga gitu. Ya, nah dulu kita kan angkatan 2018 atau 2019 masuk ke UMY itu kan offline gitu kan. Tahu organisasi apa, ada semangatnya untuk ikut gitu. Nah, sekarang
menurut saya sangat mengapresiasi sekali untuk teman-teman angkatan 20 ke bawah, 21 dan sebagainya yang ikut organisasi, karena dia tidak melihat secara langsung di katakanlah ospek ya, mantap ya. Bagaimana organisasi itu gitu. Dia dari jauh tapi dia masih mau ikut gitu. Itu sangat apresiasi sekali menurut saya. Maka dari itu di situ tantangan dari tantangan kondisi COVID-19 di internal organisasi adalah karena ini jalan organisasinya secara online, kadang-kadang ada yang di luar Jogja, di luar tempat domisili BEM berfungsi ya. Beroperasi gitu. Iya, beroperasi. Jadi maka dari itu kita kan mengorganisir orangnya itu dari online, secara online. Nah, untuk menjaga stabilitas semangatnya itu cukup menjadi tantangan sih gitu kalau di masa sekarang, itu di internalnya. Kemudian memaintain supaya orang-orang itu tetap ada di BEM, nggak hilang-hilangan, itu juga menjadi tantangan gitu. Nah, kemudian tantangan secara eksternalnya nih gitu. Bagaimana ya jelas secara program kerja itu berdampaknya pada hibridasi gerakan ya, mana kita harus daring dan luring dalam menjalankan organisasi. Terus kemudian juga faktor yang perlu diperhatikan juga soal regulasi ataupun perizinan ya, baik itu di masyarakat ataupun di kampus itu jadi berubah gitu, menyesuaikan dengan keadaan. Dan bahkan menurut saya ini ke depan akan menjadi tantangan berkelanjutan untuk organisasi, karena menurut saya virus tidak hanya COVID saja nantinya yang menjadi tantangan gitu. Ada kemudian nanti virus perkembangan teknologi, virus disrupsi teknologi, dan virus-virus lainnya yang kemungkinan besar akan mengubah bagaimana kebiasaan masyarakat, kebutuhan mahasiswa, tantangan zamannya dan segala macam akan berubah gitu. Jadi lagi-lagi harus siap menghadapi tantangan itu. Jadi gitu organisasi sih. harus menyesuaikan juga kan? Ya betul, harus adaptif gitu aja. Oke. Lanjut. Oke. Menurut Mas Ahong, pemimpin bisa dikatakan, kapan pemimpin bisa dikatakan berhasil dan pemimpin dikatakan gagal itu waktu apa, Mas? Waduh, menarik sekali nih. Pemimpin bisa dikatakan berhasil ya? Ya tentu saja ketika si pemimpin itu bisa membawa organisasi sesuai dengan tujuannya. Kan setiap visi misi pasti ada indikator keberhasilannya. Nah, ketika misalkan organisasi tersebut bisa mencapai indikator keberhasilannya, itu pasti berhasil gitu. Nah, terus kapan nih pemimpin gagal? Bukan ketika si visi misi itu gagal tercapai berarti gagal, bukan. Tetapi ketika pemimpin itu patah semangat dan menyerah untuk tidak bertanggung jawab dan berjuang supaya organisasinya bisa mencapai tujuannya gitu. Jadi ketika berhasil adalah ketika si pemimpin itu bisa membuat organisasi mencapai tujuannya. Gagal itu ketika pemimpin itu menyerah gitu. Kalau misalkan sampai sekarang BEM belum bisa mencapai visi misinya, selama kami sebagai pemimpin belum menyerah, itu belum gagal gitu. Meskipun periode saya sudah selesai misalkan, ya akan saya tularkan ke pemimpin berikutnya. Ini loh, estafet gitu ya ya, estafet kepemimpinannya diberikan ke adik saya misal, terus ini loh yang bisa dilanjutkan. Jangan menyerah untuk mencapai visi misi ini gitu. Gitu sih. Jadi jangan takut untuk tidak bisa mencapai visi misi, karena lagi-lagi pencapaian indikator keberhasilan butuh waktu ya. Butuh waktu gitu. Presiden aja 5 tahun, kalau satu periode kan agak susah gitu. Gitu sih. Jadi pada intinya berhasil ketika bisa mencapai tujuan dan gagal ketika menyerah untuk mencapai tujuan, gitu sih kalau menurut saya. Selanjutnya untuk Mas Ahong, suka duka apa sih Waduh. yang dirasa Mas Ahong saat menjabat gitu di BEM FEB? Oke, menarik banget nih. Suka dukanya ya. Yang pertama mungkin saya bahas dukanya dulu kali ya. Iya, nggak apa ya. Dukanya menjadi pemimpin di BEM adalah ketika lagi-lagi kalau yang saya rasakan adalah ketika saya sudah membuat atau mengemas sebuah program kerja yang sedemikian rupa sehingga masyarakat bisa menikmati gitu. Tapi lagi-lagi kadang-kadang di beberapa program itu sepi gitu. Nah, ini apakah tidak sesuai, nggak tepat sasaran atau bagaimana? Padahal ketika awal terbentuknya BEM ini, saya membuat survei minat dan bakat gitu untuk menyesuaikan kemasan program kerja ini supaya sesuai dengan kebutuhan mahasiswa dan masyarakat gitu. Tapi lagi-lagi ketika saya sudah membuat program bersama teman-teman struktural atau fungsionaris BEM, itu lagi-lagi sepi gitu. Kadang-kadang di beberapa program sepi, dan itu sangat
duka bagi saya. Nah, kan di sini saya bertanggung jawab untuk mengelola finansial yang sudah diberikan kepada saya, khususnya sumber dana yang sudah diberikan kepada saya dari dekanat, itu juga sumbernya dari mahasiswa juga kan, untuk dikelola menjadi program yang tepat sasaran. Nah, ketika sepi, waduh, itu sebagai duka banget buat saya sih, merasa wah, tanggung jawab saya ini kayak tidak tersampaikan gitu. Nah, itu sih duka yang paling dalam. Terus sukanya kali ya. Sukanya adalah lagi-lagi saya mengklaim diri saya sebagai pembelajar seumur hidup. Maka dari itu ketika memimpin BEM itu adalah pembelajaran besar bagi saya, dimana ketika itu menariknya adalah saya mencoba berbagai metode ataupun gaya kepemimpinan gitu, yang kira-kira sesuai dengan hybridasi ini ataupun gerakan organisasi yang online dan offline gitu, yang daring dan luring. Kira-kira gaya kepemimpinan apa sih yang tepat gitu, yang tepat untuk di masa seperti sekarang, dimana anggota saya adalah angkatan 2020, angkatan 2019 yang generasi Z, bukan milenial lagi, dan itu cukup menjadi suka bagi saya untuk bisa belajar gitu. Itu sih suka banget. Karena gini, seseorang itu ketika idenya itu bisa diaktualisasikan atau dikaryakan menjadi sebuah karya yang nyata ya, sebuah tindakan yang bermanfaat, itu adalah level tertinggi dari kebahagiaan ya bagi saya, kayak gitu sih. Itu sukanya tuh. Gini, di sisi Mas Ahong jadi mahasiswa dan juga menjabat menjadi gubernur FEB. Nah, gimana sih Mas Ahong cara ngatur perbandingan proporsi waktu organisasi dengan akademik Mas Ahong sendiri? Biar tetap stabil gitu. Ini soal time management ya. Iya. Lagi-lagi sebelum saya menjawab itu, ya memang benar pertanyaan itu patut ditanyakan kepada setiap mahasiswa, karena mahasiswa itu fungsinya ada banyak, tidak hanya sebagai akademis yang kuliah di dalam kelas saja, tetapi juga organisatoris dan aktivis. Jadi semuanya harus bisa jalan. Maka dari itu time management sangat bisa melekat dengan mahasiswa gitu. Yang mana akademiknya harus jalan, organisasinya harus jalan, sebagai aktivis juga bisa jalan semua. Jangan sampai ada yang kurang gitu, misalkan kayak fokus kuliah saja atau fokus organisasi saja, itu juga salah gitu kan. Maka dari itu time management buat saya adalah lagi-lagi sebelum itu tentu di sini ada yang kita korbankan ya. Karena setiap pilihan itu ada pengorbanan, ada opportunity cost gitu, ada yang dikorbankan gitu. Maka dari itu ini menarik nih. Jadi ini berkaitan dengan bagaimana saya akhirnya kemudian serius dalam berorganisasi. Nah, saya dengan ayah saya itu sempat deal-dealan tuh untuk diizinkan ikut organisasi gitu. Nah, jadi ayah saya kan pengen IPK saya tinggi gitu kan. Fokus kuliah IPK saya tinggi gitu. Sedangkan saya pengen organisasi gitu, pengen ikut organisasi, bahkan menjadi pemimpin organisasi. Nah, ketika itu saya deal-dealan, ya kayaknya nggak bisa deh kalau misalkan IPK saya bisa benar-benar maksimal. Terus ayah saya, yaudah nggak maksimal juga nggak apa-apa, yang penting masih di taraf cum laude gitu, masih di batas cum laude gitu, jangan terlalu bawah banget. Sebagai gantinya adalah bisa aktif di organisasi. Menurut saya itu harga yang harus dibayar gitu. Jadi konsekuensi saya dalam memilih memprioritaskan organisasi tanpa meninggalkan kuliah adalah batas pencapaian saya di dalam akademis ini agak sedikit diturunkan gitu. Jadi nggak 4 banget, tapi setiap orang beda ya. Maksudnya teman-teman jangan sampai menurunkan standar dari teman-teman. Misalkan kalau organisasi bisa jadi pemimpin dan IPK bisa 4, why not gitu kan. Nah, tapi bagi saya itu adalah harga yang harus dibayar lah. Dan untuk informasi nih, saya masih alhamdulillah, maksudnya akademisnya baik-baik saja gitu, nggak ada yang ngulang, alhamdulillah. IPK juga alhamdulillah masih di angka cum laude, dan organisasi juga jalan gitu. Jadi menurut saya time management itu soal prioritas sebetulnya gitu. Mana yang mau dikorbankan, mana yang mau didahulukan tanpa meninggalkan yang lain. Mengorbankan bisa, tapi meninggalkan jangan sampai gitu. Itu sih. Jadi ya saya juga beberapa kali di dalam organisasi, misalkan ya lagi acara BEM yang di luar, outbound misalkan atau apapun lah gitu, ataupun rapat kerja dan sebagainya, ketika saya ada kesempatan untuk bisa mengerjakan deadline juga saya kerjakan saat itu gitu. Ketika memang
tidak sempat di waktu lain gitu ya tentunya, tapi kita punya 24 jam yang bisa di manajemen lah ya untuk bisa mengerjakan gitu sih. Itu sih time management. Nah, untuk di BEM FEB sendiri, Nah. saat Mas Ahong menjabat ini, gimana Mas merangkul anggotanya mungkin dengan sikap-sikap anggota yang berbeda-beda mungkin? Iya. Oh iya nih, jadi menarik banget nih. Memimpin organisasi itu adalah memimpin atau memanajemen manusia ya. Yang namanya manusia itu adalah sesuatu yang tersulit untuk di manajemen gitu. Menurut saya kalau barang bisa kita olah gampang, barang mati gitu kan. Kalau manusia kan ada yang sifatnya kayak gini, kayak gitu. Pastinya treatmentnya ke masing-masing orang beda-beda gitu. Nah maka dari itu, karena tadi pola kepemimpinan saya gayanya adalah kekeluargaan dan profesional, pada saat itu untuk memaintain supaya merangkul anggotanya untuk bisa tetap ada di organisasi adalah dengan kekeluargaan tadi. Bagaimana saya menganggap itu adik saya gitu. Jadi di luar rapat, di luar kerjaan, ya udah main, ngajak ngopi gitu kayak kultur mahasiswa ya. Ngajak main aja, udah nggak usah bahas program, kita ngobrol di sini, sharing, nggak usah bahas BEM. Itu juga perlu waktu-waktu untuk kayak gitu. Itu teknik merangkul sebetulnya sih untuk bagaimana bisa benar-benar deket gitu. Karena lagi-lagi menurutku seorang pemimpin juga harus kadang-kadang harus turun ke bawah gitu ya untuk bagaimana mengenal anggotanya gitu. Itu sih yang saya lakukan kadang-kadang, yang ngajak ngopi, makan bareng tanpa membahas organisasi. Ada waktu-waktu seperti itu sehingga teman-teman anggotaku juga ketika diberi tugas pasti bisa menjalankan karena yang memberi tugas ini bukan orang jauh, ini adalah abangku gitu kan, jadi enak tanpa gitu. melihat kasta gitu kayak lebih bener. tinggi pemimpin enggak gitu ya. Jangan kayak gitu, harus bisa membumi ke Tetap sama gitu ya, sama rata gitu. Iya, tapi di lain hal ya pemimpin harus bisa tetap menjaga karismatiknya sebagai pemimpin untuk dihormati ya. Misalkan di rapat ya nggak ada istilahnya kurang ajar lah terhadap pemimpinnya. Tapi kalau di kayak gini nih di ngajak kopi nih, ya udah sama aja, kita sama-sama mahasiswa yang lagi cari ilmu kok gitu kan. Itu sih. Tapi kalau menurut Mas Ahong, jadi pemimpin itu harus pandai bicara nggak sih, berbicara di Waduh. Public speakingnya lah gitu istilahnya. gitu. Iya. Apakah pemimpin harus bisa Public speaking gitu? Iya, public speaking atau teknik speakingnya harus bagus atau enggak? Gini, bicara itu adalah seni ataupun teknik untuk menyampaikan gagasan kan, supaya apa yang kita pikirkan, pemimpin itu adalah seorang pemikir ya, seorang yang bisa yang punya gagasan besar untuk aktualisasikan atau dikaryakan menjadi sebuah manfaat gitu. Nah, kalau misalkan ada teknik komunikasi lain selain bicara untuk bisa mentransfer apa gagasan pemimpin itu ke anggotanya, berarti pemimpin itu tidak perlu pandai bicara gitu. Jadi intinya adalah pemimpin itu harus bisa berkomunikasi ke anggotanya, bukan bisa bicara gitu. Walaupun nggak bisa silat lidah dengan bahasa-bahasa yang puitis segala macam untuk menginspirasi, itu tidak masalah selama apa yang digagas oleh pemimpin itu bisa sampai ke anggotanya gitu. Nah tapi soal keterampilan bicara ini cukup ampuh sih untuk bisa menginspirasi anggota gitu. Karena kan seseorang itu ketika mendengarkan kata-kata yang indah bakalan luluh kan. Oh iya benar juga ya gitu kan. Kata-kata yang kayaknya bijak, tepat itu cukup bisa menjadi senjata. Tapi lagi-lagi pada intinya adalah pemimpin harus bisa komunikasi, bukan bicara. Kalau ada teknik komunikasi selain bicara, pakailah gitu. Berarti pemimpin nggak harus bisa bicara gitu. Maksudnya nggak harus terampil banget dalam rangkai kata-kata, yang penting Komunikatif gitu. Ya, komunikatif. Yang penting apa yang digagas itu bisa sampai gitu. Nih terakhir ya Mas, Iya. buat kedepannya Mas Ahong nih pengen bisa memimpin apa gitu. Mau jadi pemimpin apa lagi gitu, atau rencananya mau mimpin Oke. apa lagi? Oke. Menarik. Jadi tentu saja berkat pengalaman dari BEM, pada akhirnya saya bercita-cita lagi-lagi yang pertama bisa memimpin diri sendiri. Lagi-lagi memimpin diri sendiri itu sulit gitu. Karena gini, pemimpin itu soal problem solving dan juga pengambilan keputusan ya. Decision making dan problem solving gitu. Bahwasanya kita setiap hari setelah bangun pasti ada
problem yang harus kita solving dan ada keputusan-keputusan yang harus kita putuskan gitu. Sesimpel kayak bangun pagi jam 7 ada kelas gitu. Itu masalah gitu. Jadi kalau kata senior saya, hidup itu masalah. Jadi kalau misalkan nggak mau ada masalah ya udah nggak usah hidup gitu katanya. Nah, maka dari itu setiap orang pasti setiap hari adalah bisa menyelesaikan masalah-masalah hidupnya sekecil apapun dan sebesar apapun itu. Kemudian juga mengambil keputusan, misalkan mengambil keputusan memilih untuk kuliah atau enggak di jam 7, milih untuk ikut organisasi atau enggak, milih untuk rajin baca atau enggak dan lain-lain. Itu adalah wewenang dari diri kita pribadi terhadap diri sendiri. Jadi menurut saya yang pertama saya akan memimpin diri sendiri. Pasti itu ya? Ya pasti. Yang kedua tentu saja memimpin keluarga ya. Oke. Karena harus jadi penting juga itu ya. Iya penting sekali gitu untuk memimpin keluarga yang baik. Karena gini, teman-teman yang ikut organisasi berkat bangga karena apa yang sudah didapat itu memang tidak secara taktis langsung bermanfaat secara langsung ya. Maksudnya gini, ketika saya sudah ikut BEM, apakah manfaatnya langsung misalkan besok saya langsung bisa diterima kerja? Enggak juga gitu. Implementasinya nggak langsung berjalan iya, sesuai rencana. Maka dari itu gini, nilai yang diambil di organisasi adalah nilai soft skill-nya kan biasanya orang bilang gitu. Soft skill-nya itu yang paling besar menurut saya adalah menyelesaikan masalah dan juga mengambil keputusan gitu. Nah, menyelesaikan masalah ini adalah skill terbaik di dunia menurutku ya. Kayak pemimpin-pemimpin besar di bumi ini adalah orang yang paling pandai problem solving gitu. Jadi ketika kita bisa problem solving, tapi terus kita tersesat di hutan, pasti kita bisa hidup gitu. Tapi kalau kita kaya doang misalkan nggak bisa problem solving di dalam hutan, nggak bisa pakai duit gitu kan, bingung gitu. Jadi menurut saya problem solving itu skill yang terbaik karena nantinya bisa dipakai di dalam segala situasi. Masalah keuangan juga bisa teratasi, masalah keluarga bisa teratasi dan lain-lain gitu sih. Memimpin keluarga itu juga perlu itu kan. Modalnya adalah problem solving dan pengambilan keputusan sebagai kepala keluarga nantinya. Pun nanti yang seorang wanita gitu yang berperan sebagai istri pun harus punya itu kan untuk membantu mewakili suaminya dalam mengambil keputusan ataupun memberi perspektif lain dalam mengambil keputusan keluarganya gitu. Yang ketiga ya tentu saja sesuai cita-cita saya pengen memimpin sebuah startup bisnis sih sebetulnya. Bagus ya. Itu saya sejujurnya ya tidak terlalu tertarik untuk memimpin government Pemerintahan ya. Ya karena saya sudah tahu bagaimana Sulit, ya belum rumit terlalu ya karena saya juga salah satu orang yang kadang-kadang mengkritik pemerintah ya karena perlu dikritik juga gitu. Pasti. Ya dan saya pun pernah dikritik sebagai gubernur dan segala macam. Oh ternyata seperti ini gitu. Karena sebagai pemimpin apapun yang kita putuskan itu tidak semuanya suka gitu. Pasti ada yang nggak suka aja. Sesempurna apapun kita mengambil keputusan ataupun membuat program, pasti ada yang nggak suka gitu. Nah maka dari itu saya sih lebih tertarik, ini preferensi orang ya, tiap orang kan punya preferensi. Saya sih lebih tertarik untuk ke startup. Tapi ya sesuai dengan takdir yang berkata saja nanti ketika saya rezekinya untuk bisa bermanfaat buat negara ya insya Allah menjadi government. Tapi bermanfaat buat negara bukan selalu di government ya, bisa menjadi di startup pun bisa menurutku untuk bisa meningkatkan ekonomi lokal juga ya gitu sih. Jalani gitu mas. Iya, pada intinya berarti jawaban dari pertanyaan tadi yang cukup menarik itu 3 ya, memimpin diri sendiri, memimpin keluarga dan startup bisnis gitu. Baik, gitu aja mas kira-kira ya. Ya, waduh. Wawancara interview yang menarik dengan Mas Ahong tadi ya. Iya, Mas Ahong. Ketua BEM periode 2020-2021 ya. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua di sini. Amin. Dan kedepannya juga bisa menambah perspektif kita tentang apa itu kepemimpinan, terutama tadi tentang manajemen waktu, segalanya. Makasih mas ya, atas waktunya. Sukses terus.